Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicaya Saputra, NIM A2101901139. Nah, di sini saya ingin menerangkan tentang cara melakukan pengujian uji regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, di sini udah ada soal. Seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, penguji data penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, data yang didapat berdiskusi normal sebagai berikut. Nah, ini. Nah, setelah kita membaca soal, silahkan soal yang dalam diketahui ini masukkan ke Excel. Nah, setelah dimasukkan ke Excel, terus langsung masukkan ke SPSS dengan cara klik file, terus open data. Nah, di sini file of tipenya tipe Excel. Nah, sini udah ada masuk tabel 2 yang tadi Excel yang sudah ada berisi informasinya tadi. Nah, klik, jangan lupa pencet open. Nah, ditunggu. Nah, setelah ada gambar Excel file, itu langsung pencet OK aja. Nah, data. Nah, setelah data masuk ke Excel, nah, ini udah masuk ini dari responden 1 sampai responden 12. Nah, jangan lupa pencet data. Data udah masuk. Analyze. Pencet pilih bagian regression. Jangan lupa pencet linear, karena kita mau mencari linear berganda. Nah, di sini linear regression, Z itu masuk ke dependence, X masuk independence, dan X2 masuk ke independence. Nah, setelah semuanya masuk, pencet OK. Nah, hasil dari data yang tadi yang masuk SPSS sini bisa dilihat data yang udah ada variabel Innova. Nah, Innova saya hitungnya 24.423. Untuk model simulatifnya 810 0.810. Nah, terus habis itu semuanya untuk itu langsung pindahkan ke Word. Nah, di sini ini saya sendiri. Nah, di sini untuk menentukan uji signifikan F itu untuk mencari statistik F itu rumusnya DF1 K kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1. 3 itu dari mana? 3 dari K sama dengan 2. DF2N min K sama dengan 12 min dikurangi 3 sama dengan 9. Jadi di DF degree of freedom ini 2 sama 9. Nah, ini yang
jawabannya F apa ya, 24.423. Nah di sini sehingga untuk mencari bagaimana kok bisa dapatnya 24. Nah, di sini berarti tinggal ditulis sehingga nilai T tabel adalah berapa tadi, benar, dari 9 dari 2 ini ke 9 sini di pertemuannya 4,256 aja 4,256. Nah sehingga nilai T tabel 4,256. Nah hipotesis HO tidak ada hubungan antara desain produk X1 dengan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Nah H1 terdapat hubungan antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Jadi F hitung lebih besar F tabel sama dengan HO ditolak. F hitung kurang dari F tabel sama dengan HO diterima. Nah di sini 24,423 lebih besar 4,256. Kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Jadi terhadap hubungan-hubungan antara desain produk X1 dengan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Nah ini 24 ya. Nah yang selanjutnya menghitung menentukan uji statistik T. Nah dalam uji statistik T ini saya sudah masukkan ke koefisien. Itu di sini ada nilai T hitung sebesar 0,829. Nah di sini di T di koefisien si bagian T 829. Nah nilai hitung sebesar 0,829, maka nantinya akan dibandingkan dengan nilai T tabel sebelumnya. Kita tentukan DF dengan rumus difference bagi N kurangi 2 bagi 12 min 2 sama dengan 10 dengan signifikan 5%, 0,05, maka T tabel 1.81246. Untuk T tabel sendiri bisa dilihat 05 masuk ke 10. Nah di antara 10 dengan 05 menghasilkan 1,81246. Yang belum tahu bagaimana dapatnya ini, nah gimana cara dapatnya ini, dari ini yang saya garis merah. Nah dari perpaduan 05 dengan 10. Nah hipotesis HO tidak ada hubungan antara desain produk X1 atau X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. H1 terdapat hubungan antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y. Nah T hitung lebih besar T tabel sama dengan HO ditolak. T hitung kurang dari T tabel sama dengan HO diterima. Jadi 0,829 kurang dari 1,81246. Kesimpulannya jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Jadi tidak ada hubungan antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan Y.
Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.